Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Nurfiti Setiawan dengan NIM G0023-118 dari kelompok B8. Jadi dalam laporan praktikum anatomi kali ini kita akan membahas mengenai beberapa hal. Yang pertama adalah mengenai faring, lalu struktur eksternal dan internal jantung dan mekanisme katup jantung, serta diafragma dan mediastinum. Yang pertama adalah mengenai faring. Jadi faring itu adalah saluran fibromuskuler sepanjang 12 sampai dengan 14 cm yang menghubungkan antara kafum oris dan kafum nasi dengan laring dan esofagus. Nah, dia itu merupakan jalur dari makanan dan udara, makanya dia itu punya dua fungsi, yaitu sebagai respirasi dan juga sebagai sistem pencernaan. Nah, lebih lanjutnya itu faring itu dibagi menjadi tiga bagian, dibagi lagi jadi tiga regio gitu kan. Yang pertama ada nasofaring, dia itu letaknya ada di posterior dari kafum nasi, setinggi VC1 sampai dengan VC2. Nah, karena naso atau hidung gitu kan, dia itu kan berarti berhubungan sama udara, makanya fungsi dari nasofaring ini adalah sebagai respirasi. Lalu buat bagian pentingnya itu ada koronae. Jadi koronae itu kayak yang membatasi gitu, yang menghubungkan antara si kafum nasi dan juga si nasofaring ini. Terus juga ada optae. Optae itu kepanjangannya ostium pharyngeus tubae auditivae eustachii, yang merupakan pintu masuk tuba auditiva yang menghubungkan nasofaring sama kavitas timpanica pada telinga. Terus ada tonsilla pharyngea atau adenoid, yang dia itu letaknya ada di membrana mukosa dinding posterior nasofaring. Terus ada torus tubarius. Torus tubarius ini merupakan peninggian di sebelah posterior dan juga superior dari optae. Sementara kalau torus refatorius, dia itu peninggian di sebelah inferior dari optae. Nah, kalau yang torus refatorius ini dia dibentuk sama musculus refator veli palatini. Lalu ada recessus pharyngeus, dia itu letaknya ada di dorsal torus tubarius dan dia itu memanjang ke atas sampai ke atas faring. Nah, terus juga di recessus pharyngeus ini dia itu ada jaringan limfoid yang kadang-kadang terdapat di membran mukosanya yang disebut sebagai tonsilla tubaria. Next ada orofaring. Orofaring ini dia letaknya ada di belakang kafum oris. Dia itu untuk skeletopisnya itu ada di VC2 sampai dengan VC3, dan karena dia oro, mulut yang berhubungan dengan makanan, maka fungsinya itu adalah sebagai proses pencernaan. Buat bangunan pentingnya yang pertama ada isthmus paucium yang merupakan pemisah antara si orofaring dan juga kafum oris. Terus ada arcus palatoclosus, jadi dia itu pelipatan mukosa di anterior fossa tonsillaris yang dia itu membentang dari palatum oris sampai dengan ke tepi lingua. Dia itu terbentuk karena adanya pendesakan dari musculus palatoglossus. Terus ada arcus palatopharyngeus. Nah, dia sama juga pelipatan juga, tapi dia di bagian posteriornya. Nah, dia membentangnya dari palatum mole sampai dengan ke dinding lateral dari faring. Terus dia juga sama karena pendesakan musculus, yaitu pendesakan dari musculus palatopharyngeus. Terus ada fossa tonsillaris, jadi dia itu cekungan gitu, cekungan di antara si arcus palatoglossus dan juga arcus palatopharyngeus tadi. Terus si fossa tonsillaris ini nanti bakalan ditempatin sama tonsilla palatina. Terus ada laringofaring. Nah, laringofaring ini dia berarti letaknya ada di posterior dari laring. Buat skeletopisnya itu setinggi VC 3 sampai dengan VC 5. Nah, buat bangunan pentingnya yang pertama ada fossa filiformis dan juga ada aditus laryngeus. Fossa filiformis ini dia letaknya ada di kanan dan kiri dari si laringofaring ini. Terus dia itu fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk menampung benda tajam yang tertelan. Terus kalau benda yang tumpul gimana? Nah, kalau benda yang tumpul dia itu akan tertampung di ada namanya itu vallecula epiglottica yang letaknya ada di orofaring tadi. Nah, terus ada aditus laryngis yang merupakan pintu masuk menuju ke laring. Nah, dia itu letaknya ada di anterior dari laringofaring. Lalu buat neurovaskularisasi dari faring ini gimana? Jadi buat arterinya pada bagian atas itu dia berasal dari arteri carotis externa. Lebih tepatnya arteri maxillaris, nanti ke ramus pharyngeus, terus ke arteri palatina descendens, terus nanti arteri facialis, nanti jadi ramus tonsillaris dan juga arteri palatina ascendens, terus ada arteri pharyngea ascendens dan juga ada arteri lingualis. Buat bagian bawahnya dia itu asalnya itu dari truncus thyroid cervicalis arteris subscapia, yaitu arteri thyroidea inferior, nanti bakalan menjadi ramus pharyngeales. Terus buat tonsilla palatina nih, dia itu dapat suplai darah utamanya itu dari ramus tonsillaris arteri facialis. Nah, kalau buat vena dia itu bakalan menggunakan plexus venae pharyngealis yang bakalan mengalir ke plexus pterygoideus di superior dan ke vena
facialis serta ke vena jugularis interna di inferior. Nah, kalau buat inervasinya gimana? Buat inervasi itu kan ada sensorik sama motorik. Nah, kalau yang sensorik dia itu oleh plexus pharyngeus dari nervus glossopharyngeus, dan juga buat motoriknya itu dia oleh plexus pharyngeus dari nervus vagus. Selanjutnya kita akan membahas mengenai core atau jantung. Nah, kan ada struktur eksternal dan juga internal. Kita bahas dulu dari eksternal. Jadi kan ini seperti yang terlihat pada gambar ini, core itu bisa dibedain ada basis dan juga ada apex. Nah, ini kita bisa lihat di bantuan gambar ya, di gambar ilustrasi. Jadi kalau misalnya basis itu dia kayak bagian yang lebar gitu, bagian dasarnya, dan bagian apex itu bagian ujung yang runcing atau yang tajamnya gitu. Terus juga dia punya 3 facies, ada facies anterior atau facies sternocostallis yang utamanya itu bakalan dibentuk sama ventriculus dexter dan juga atrium dexter. Nah, kalau misalnya facies diafragmatika yang bagian bawah yang nanti bakalan menempel ke diafragma, dia itu utamanya dibentuk sama ventriculus dexter et sinister. Terus facies pulmonalis dia itu ada yang sinister dan juga dexter. Dia itu utamanya dibentuk sama ventriculus sinister yang akan membentuk impressio cardiaca pada facies medialis pulmo sinister, dan juga atrium dexter untuk pulmo dexter. Selanjutnya di bagian eksternal dari jantung ini dia ada auricula jantung. Jadi auricula jantung itu dia beda kayak atrium gitu kan. Dia tuh kayak struktur pelengkap. Dia tuh struktur pelengkap atrium yang menonjol, yang merupakan sisa dari atrium kanan pada janin. Nah, si auricula ini dia dapat meredakan tekanan tinggi di atrium nih. Dengan gimana sih? Yaitu dengan meningkatkan kapasitas atrium pada saat stres. Nah, terus juga dia itu pada permukaan dalamnya itu dia kayak dinding arterior atrium, dia itu mengandung musculus pectinati yang menyebabkan si tampilannya itu menjadi kasar gitu. Nah, terus juga di permukaan luar jantung itu dia terdapat banyak sulcus-sulcus. Jadi tempat lewatnya pembuluh darah gitu. Misalnya ada sulcus coronarius, yaitu tempat lewatnya arteri koronaria. Terus ada sulcus interventricularis anterior yang merupakan tempat lewatnya arteri vena interventricularis anterior. Terus ada skeleton cordis atau kerangka jantung gitu ya sebutannya. Nah, dia itu fungsinya untuk apa sih? Yang pasti fungsinya pertama sebagai tempat melekatnya miokardium atau otot jantung, terus sebagai tempat pelekatan katup jantung. Terus juga dia itu menjadi isolator impuls antara atrium dan ventricle. Jadi supaya mereka itu nggak berkontraksi secara bersamaan gitu. Jadi supaya potensial aksi yang terjadi pada si atrium dan ventricle ini terjadi secara terpisah dan secara berurutan gitu kan. Ventricle sama atrium tuh gak boleh kontraksi secara bersamaan kan, nanti gimana darah yang dipompa gitu. Makanya itulah fungsi dari si skeleton cordis. Nah, skeleton cordis ini dia terdiri atas annulus fibrosum, trigonum fibrosum, dan juga ada pars membranacea septum interventriculare, ada interatriale, dan juga atrioventriculare. Buat lebih lanjutnya, si annulus fibrosus itu dia terdiri dari 4 cincin fibrosa yang mengelilingi 2 ostium atrioventricular dan juga orificium aorta dan orificium truncus pulmonalis. Jadi ada annulus atrioventricularis dexter yang ada di sekitar valva tricuspidalis, terus ada annulus atrioventricularis sinister yang ada di sekitar valva mitralis, terus ada annulus valva aortae di sekitar valva aorta, dan terakhir ada annulus valva trunci pulmonalis yang ada di sekitar valva pulmonalis. Nah, terus kalau trigonum fibrosum dia itu merupakan daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara si annulus tadi. Jadi ada trigonum fibrosum dextrum, dia itu menghubungkan antara annulus fibrosum valva aorta dan juga annulus atrioventricularis yang dextra. Terus ada trigonum fibrosum sinistrum yang merupakan perhubungan antara si annulus fibrosum valva aorta dan juga annulus atrioventricularis yang sinistra. Selanjutnya untuk struktur internal dari jantung, seperti yang kita tahu kan jantung itu punya 4 ruang. Nah, kita bahas dulu dari atrium dexter. Jadi atrium dexter ini dia terdiri atas satu ruangan utama yang halus yang disebut dengan sinus venarum cavarum, dan juga ada satu ruangan kecil yang kasar yang terbentuk dari musculus pectinati yang pada bagian superiornya itu disebut auricula dextra. Nah, yaitu si kedua ruangan ini yang kasar dan halus ini akan dipisahkan oleh crista terminalis pada bagian luar, pada bagian dalam. Sedangkan pada bagian luarnya itu dia akan membentuk suatu alur yang disebut dengan sulcus terminalis. Terus di atrium dexter ini dia terdapat septum interatriale, seperti namanya dia memisahkan antara si atrium kanan dan juga kiri. Nah, fun fact-nya pada saat fetus itu, pada saat ini tuh ada sebuah lubang yang disebut dengan foramen oval yang akan menghubungkan antara si atrium kanan dan atrium kiri langsung gitu. Cuma pada saat dewasa si foramen oval ini dia mengalami obliterasi dan menjadi fossa ovalis. Nah,
Terus ada juga yang disebut dengan limbus fossa ovalis, yaitu bagian pinggiran dari si fossa ovalis tadi. Nah, terus si atrium dexter ini akan dihubungkan dengan ventriculus dexter melalui ostium atrioventricularis dexter dan dibatasi oleh valva atrioventricularis dexter atau biasa kita sebut valva tricuspidalis. Nah, atrium dexter ini dia menjadi muara dari beberapa pembuluh. Yang pertama dia menjadi muara dari vena cava superior melalui ostium vena cava superior, terus vena cava inferior melalui ostium vena cava inferior atau yang disebut dengan valvula Eustachii, terus menjadi muara dari sinus coronarius melalui ostium sinus coronarius atau valvula Trebesi, terus juga muara dari venae cordis minimae melalui foramina venarum minimarum. Next buat ventriculus dexter, jadi dia itu terdiri atas satu ruangan dengan permukaan yang kasar yang tersusun atas rigi-rigi yang menonjol yang disebut dengan trabeculae carnae. Nah, dia itu ada 3 jenis trabecula carnae. Yang pertama ini ada musculus papillaris yang nanti itu bakalan melekat ke dinding ventricle melalui basisnya. Terus di bagian puncaknya itu bakalan ada chorda tendinae atau tali-tali fibrosa yang mengikatkan si musculus papillaris ini ke katup jantung gitu kan. Nah, nanti si musculus papillaris dan juga chorda tendinae ini bakalan berfungsi dalam penutupan katup gitu kan. Nah, lalu yang kedua ada trabecula septomarginalis. Jadi dia itu kayak bagian yang menyilang rongga ventricle dari septum ke dinding anterior. Terus juga dia itu membawa fasciculus atrioventricularis crus dextrum atau bundle His, sehingga dia itu berperan dalam sistem konduksi jantung. Dan juga yang terakhir ada rigi-rigi biasa yang menonjol di bagian dalam. Terus juga di ventriculus dexter ini ada septum interventriculare, jadi sekat antara ventricle kanan dan juga kiri, serta ada ostium trunci pulmonalis yang menghubungkan si ventriculus dexter dengan truncus pulmonalis, yang mana dia itu nanti bakalan dibatasin sama valva trunci pulmonalis. Terus atrium sinister ini dia terdiri dari sinus venarum cavarum dan juga auricula sinistra. Terus dia itu ada ostium atrioventricularis sinistrum yang menghubungkan si atrium sinister dengan si ventriculus sinistrum atau yang biasa kita kenal dengan valva mitralis. Terus juga ada fossa ovalis dan juga ada valvular foraminis oval. Terus buat atrium sinister ini dia bakalan dimuarai sama apa aja? Yang pertama dia bakalan dimuarai sama 2 buah vena pulmonalis dextra, terus 1 buah vena pulmonalis sinistra superior dan 1 buah vena pulmonalis sinistra inferior. Dan yang terakhir adalah ventriculus sinister yang mana dia itu merupakan pembentuk apex cordis gitu yang tadi awal dijelasin. Dia itu miokardnya lebih tebal dibandingkan ruang jantung yang lain. Kenapa? Karena ventriculus sinister ini dia berfungsi untuk kontraksi, untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Makanya dia si otot jantungnya lebih tebal karena kan bekerja lebih keras gitu. Terus juga dia ada vestibulum aorta, jadi dia itu bagian ventriculus yang mendekati aorta. Terus ada juga ostium aorta yang menghubungkan si ventriculus sinister dengan aorta, dan juga sama kayak ventriculus dextra dia ada musculus papillaris dan juga chorda tendinae-nya. Selanjutnya katup jantung. Jadi katup jantung itu ada 4. Ada 2 katup atrioventricularis yang merupakan katup antara atrium dan ventricle, dan ada 2 katup semilunaris atau katup antara ventricle dan arteri besar. Nah, katup atrioventricularis ini dia ada valva tricuspidalis atau atrioventricularis dexter dan juga ada valva mitralis atau atrioventricularis sinister. Nah, kalau yang katup semilunaris ini dia ada valva trunci pulmonalis dan juga ada valva semilunaris aorta. Kalau misalnya yang valva trunci pulmonalis ini dia menghubungkan antara si ventricle dexter dengan truncus pulmonalis. Sementara kalau misalnya yang valva semilunaris aorta ini dia katup di antara ventricle sinister dengan aorta. Nah, jadi kalau misalnya yang katup semilunar itu dia tuh terdiri dari 3 valvula yang bentuknya kayak bulan sabit gitu, makanya namanya semilunar. Kalau misalnya yang trunci pulmonalis dia itu anterior, dexter, dan sinister. Sementara kalau yang valva semilunaris aorta itu dia posterior, dexter, dan sinister. Jadi bedanya di anterior dan posteriornya. Lalu buat mekanisme dari katup jantung itu gimana? Kan seperti yang kita tahu ada fase diastol dan juga fase sistol kan. Nah, kalau misalnya pada fase sistol artinya kan ventricle tuh berkontraksi, jadi dia bakalan memompa darah keluar kan.
ke paru ataupun ke sistemik tubuh. Nah, jadi kalau misalnya pada fase diastol, si katup atrioventrikular itu dia bakalan menutup. Sementara si katup semilunar yang trunci pulmonalis dan juga si aorta itu dia akan terbuka, karena kan dia nanti dipompa terus darahnya keluar, makanya si katup semilunar terbuka. Kalau misalnya yang valva pulmonalis kan berarti dia nanti dari ventrikel kanan bakalan dipompa ke paru kan. Sementara kalau misalnya yang valva aorta kan dia dari ventrikel kiri, nanti darah bakalan dipompa ke seluruh tubuh. Nah, terus si katup atrioventrikularnya itu menutup. Kenapa? Karena kan supaya tidak terjadi regurgitasi, jadi si darah yang di ventrikel itu nggak balik lagi ke atrium gitu kan. Sementara sebaliknya kalau misalnya pada fase diastol, artinya kan atrium yang berkontraksi tuh. Nah, jadi si darah itu nanti bakalan masuk ke dalam ventrikel dari atrium, sehingga yang bakalan terbuka adalah si katup atrioventrikularnya. Sementara si katup semilunarnya akan terbuka, karena kan kalau misalnya si katup semilunarnya terbuka kan darah nanti langsung keluar, padahal kan darah itu harusnya ditampung dulu gitu di ventrikel. Makanya si katup yang terbuka itu ya si atrioventrikularnya. Kalau misalnya pada bagian dexter ya berarti tricus pidalis, kalau misalnya pada bagian sinister ya berarti katup mitral kan. Nah, terus juga si penutupan katup itu tadi kan udah aku bilang dia dipengaruhin sama si muskuli papillaris dan juga chorda tendinea tadi. Nah, jadi nanti tuh si muskuli papillaris itu dia akan berkontraksi sebelum si ventricle itu berkontraksi, sehingga si chorda tendineanya itu akan meregang dan juga menarik kedua katup secara bersamaan sehingga si katupnya tertutup. Jadi chorda tendinea itu kayak tali yang menghubungkan antara si muskuli papillaris dan juga si katup jantung itu. Nah, jadi ya seperti itulah mekanisme dari katup jantung. Dan yang terakhir adalah diafragma dan mediastinum. Nah, buat diafragma dulu, jadi dia itu merupakan pembatas antara cavitas thoracis dan juga cavitas abdominis. Nah, dia itu punya dua bagian, jadi ada pars muscularis dan juga ada centrum tendineum. Nah, kalau pada gambar ini terlihat bahwa pars muscularis itu yang berwarna merah dan centrum tendineum itu yang putih yang di tengah. Nah, si pars muscularis ini dia terbagi lagi nih menjadi beberapa pars. Yang pertama ada pars sternalis, yang di dalamnya itu ada trigonum sternocostalare yang akan dilewati oleh arteri dan vena epigastrika superior dan vasa limpatica, di mana dia ini merupakan tempat lemah atau locus minimalis resistensi hernia diafragmatika. Terus ada pars costalis yang akan memberikan bentukan kubah pada diafragma, dan ada pars lumbalis, di mana pars lumbalis ini dia terdiri dari beberapa ligamen. Yang pertama ada ligamen arcuatum medial yang merupakan penebalan dari fascia musculus psoas major, lalu ada ligamen arcuatum lateral yang merupakan penebalan dari fascia musculus quadratus lumborum. Nah, terus bagian pars lumbalis diafragmatica yang melekat pada vertebrae lumbalis itu akan membentuk dua crura muskuler, yaitu crus dextrum dan juga crus sinistrum. Nah, batas medial dari kedua crura tersebut akan menyatu dan akan membentuk ligamen lagi yang disebut dengan ligamen arcuatum medianum, yang dia itu letaknya ada di ventral dari aorta dan membentuk hiatus aorticus. Nah, terus pars diafragmatika yang melekat pada costa 11 dan juga 12 itu dia seringkali terpisah dari pars lumbalis oleh apa? Oleh celah sempit yang disebut dengan trigonum lumbocostale Brochdaleki, yang juga merupakan tempat lemah atau locus minimalis resistensi diafragmatika. Jadi ada dua ya. Nah, terus buat centrum tendineum itu dia ada hiatus gitu. Yang pertama ada hiatus aorticus yang dia itu setinggi VTH 12, seperti namanya dia bakalan dilewatin sama aorta, ductus thoracicus, vena agicus dan juga hemiagicus. Terus ada hiatus esophagus tinggi VTH 10 yang dia itu bakalan dilaluin sama esofagus, terus nervus vagi, terus ramus esophageal arteri gastrika sinistra. Terus ada juga foramen vena cava morgagni yang setinggi VTH 8, dia bakalan dilaluin sama vena cava inferior, terus sama nervus phrenicus dexter dan juga oleh vasa limpatica. Dan ada juga yang tadi udah disebut yaitu trigonum sternocostalare yang bakalan dilaluin sama arteri dan vena epigastrika superior dan vasa limpatica.
Lalu buat neurovaskularisasi dari diafragma itu dia bakalan divaskularisasi sama arteri sphrenica inferior, sphrenica superior, arteri perikardiosplenica dan juga arteri musculosplenica. Sementara buat venanya dia itu sama arterinya. Kalau buat inervasinya dia sama nervus sphrenicus, nervus spinalis C3 sampai dengan C5. Lalu yang terakhir adalah mediastinum. Nah, mediastinum itu apa? Dia itu adalah ruang dalam cavitas thoracis yang ada di antara kedua cavitas pleuraris. Nah, jadi dia itu nanti kayak bakalan ada sebuah bidang transversus yang membentang dari angulus sternalis sampai dengan ke discus intervertebralis antara VTH 4 dan 5 yang akan membagi mediastinum menjadi dua, yaitu mediastinum superius dan mediastinum inferius. Dimana nanti si mediastinum inferius ini akan dibagi lagi menjadi anterius, medius, dan juga posterius. Yang pertama mengenai mediastinum superius, jadi dia itu bakalan membentang dari apertura thorax superior sampai dengan ke transverse thoracis plane. Nah, dia itu bakalan berisikan timus, terus trachea, esophagus, arcus aorta dengan 3 cabang besarnya, terus vena brachiocephalica yang dextra dan sinistra, terus ada vena intercostalis superior sinistra, terus ada vena cava superior, ada nervus vagus, ada nervus laryngeus recurrent, terus ada nervus splenici, ada ductus thoracicus, dan juga ada nervi kecil lainnya, pembuluh-pembuluh darah dan juga pembuluh limfe. Terus yang mediastinum inferior, dia itu bakalan membentang dari si transverse thoracis plane tadi sampai dengan ke diafragma. Nah, yang mediastinum ini kan udah aku bilang tadi dia dibagi menjadi 3 kan. Nah, yang pertama itu mediastinum inferior anterior, dimana dia itu letaknya ada di anterior dari perikardium, lebih tepatnya di bagian posterior dari sternum dan juga musculus transversus thoracis. Nah, isinya tuh apa aja? Isinya tuh yang pertama ada sisa timus dari mediastinum superior tadi, terus ada nodi limfatiki, ada lemak, dan jaringan ikat longgar. Sementara buat mediastinum inferior media itu dia letaknya ada di antara cavitas pleurae dextra et sinistra, dimana isinya itu ada core, perikardium, ada nervus sphrenicus, ada pangkal aorta, arteri dan vena pulmonalis, vena cava, dan bronchi primarii. Dan yang terakhir adalah mediastinum inferior posterior yang letaknya itu ada di posterior perikardium di antara pleura mediastinalis. Buat isinya apa aja? Isinya itu ada esophagus, ada aorta thoracica, ada vena azygos dan hemiazygos, ada ductus thoracicus, nervus vagus, truncus sympanicus, dan juga nervus planicus. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dan sampai berjumpa lagi.